Pemirsa, pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan, yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Ya pemirsa, dan untuk membahas informasi selengkapnya telah hadir di studio aktivis kemanusiaan Palestina dan juga pendiri International Networking for Humanitarian Muhammad Hussein. Selamat sore Mas Hussein, apa kabar? Selamat sore Mbak Reni, alhamdulillah sehat. Ya baik Mas Hussein, ini terkini Amerika sudah menawarkan untuk memediasi antara Israel dan Palestina untuk gencatan senjata. Menurut Mas Hussein, apakah ini hal yang baik? Ya, jadi sebetulnya ini adalah pilihan buruk dari yang terburuk. Karena kita tahu bahwa Amerika ini sejak awal genosida dilancarkan adalah partner utama Israel. Mereka yang selama ini mensuplai amunisi, kemudian tank-tank baja dan teknologi militernya. Namun pada akhirnya melihat tidak adanya satu lembaga di dunia yang mampu menjadi mediator dan tidak ada satu negara pun yang mampu menjadi mediator, akhirnya seperti biasa Amerika memposisikan dirinya sebagai mediator yang pasti seperti yang sudah-sudah tidak akan netral. Karena memang tradisinya sejak Israel menyerang Gaza 2008, lalu 2012, 2014, dan saya hadir di Gaza saat itu, selalu eskalasi atau perang semacam ini berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi tidak hanya oleh Amerika sebetulnya, tapi juga oleh Qatar dan Mesir. Namun tetap Amerika ya di situ posisinya sebagai inisiator seperti itu. Berarti bisa dibilang ini pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan buruk ya, Mas Hussein ya. Kalau menurut Mas Hussein sendiri, apakah pihak Israel dan Palestina akan menerima katakanlah tawaran ini? Kalau kita melihat dari narasi yang beredar saat hari ini bahwa pihak Israel dikatakan sudah menyetujui proposal yang diajukan oleh Amerika sebagai mediator, dan sekarang bola panasnya berada di Hamas atau di para pejuang Gaza. Kita masih melihat menanti. Yang pasti sejak tanggal 7 Oktober, sejak awal genosida berlangsung, pihak yang paling menginginkan adanya kesepakatan ini adalah para pejuang Gaza atau Hamas. Dan mereka selalu konsisten bahwa kami siap kapanpun untuk dilakukannya kesepakatan gencatan senjata, namun tentu dengan poin-poin yang harus menguntungkan juga bagi pihak mereka. Tidak poin-poin yang hanya menguntungkan Israel dan Amerika, namun ya ada tuntutan dari Hamas yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pecahnya perang. Seperti misalnya diangkatnya blokade, kemudian dibebaskannya para sandera Palestina di penjara-penjara Israel, kemudian penghentian perang secara total, ya, dan dibukanya perbatasan untuk dilakukan rekonstruksi Gaza. Kira-kira mendapat tawaran seperti ini, pihak Hamas akan merespon seperti apa kalau menurut Mas Hussein? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa Hamas selalu menjadi pihak yang paling siap untuk adanya kesepakatan gencatan senjata. Tapi sekali lagi
Hamas akan mempelajari, karena sebetulnya bukan hanya Hamas. Hamas ini hanya juru bicara dari gabungan faksi-faksi perlawanan yang ada di Gaza. Ada di situ Jabhah Demokratia, Jabhah Sya'biyah, ada juga di situ Fatah, ada juga di situ Jihad Islami. Jadi biasanya mereka ini ketika hendak menjawab atau merespon tawaran ini, mereka harus berkomunikasi sesama mereka, kemudian mereka mempelajari poin-poin yang ada di dalam proposal itu, berusaha agar setiap poin-poin itu memiliki kepentingan atau keuntungan bagi warga Palestina paling tidak. Kalau dari sisi Israel sendiri, kira-kira seperti apa menanggapi tawaran ini? Sebetulnya ini bukan hal yang tidak bisa diprediksi ya. Sejak awal saya juga sudah sampaikan bahwa Israel pada akhirnya dia tidak punya pilihan. Mereka harus menerima kesepakatan gencatan senjata karena apalagi hari ini melihat kondisi yang juga sudah tidak menguntungkan bagi Israel. 21 bulan ya, 3 bulan lagi jadi 2 tahun ya. 3 tahun kurang 2 tahun kurang 3 bulan Israel mengorbankan tentara-tentaranya, terbunuh di medan perang di Gaza, kemudian kerugian material, kemudian korban-korban lain yang cacat, yang bunuh diri di kalangan tentara Israel, itu ujungnya selalu sama. Israel pada akhirnya tidak punya pilihan, mereka juga akan tidak mau menerima kesepakatan gencatan senjata. Apalagi di sini saya sebut ada banyak faktor sebetulnya yang membuat hal ini optimis akan terjadi. Di antaranya adalah posisi Netanyahu yang semakin terpojok, namun juga dia sudah diberikan jalan keluar oleh Donald Trump, di mana Donald Trump langsung turun tangan mengadvokasi Netanyahu dari skandal politiknya, skandal korupsinya, kemudian juga tekanan dari dalam Israel, di mana demonstrasi semakin keras dan banyak hal. Intinya Israel juga tampaknya harus menerima fakta bahwa mereka harus menerima senjata ini. Jadi menurut Mas Hussein memang Israel sudah tidak punya pilihan selain menerima gencatan senjata ini ya. Israel baru saja mengancam kalau Hamas tidak mau menerima gencatan senjata ini, mereka akan membuat Gaza menjadi seperti debu. Menurut Mas Hussein, kenapa sampai Israel memberikan ancaman seperti itu? Ini bukan ancaman baru. Ini bukan ancaman baru. Dari awal, dari 7 Oktober, tidak hanya Netanyahu, tapi juga Menteri Pertahanannya, kemudian Panglima tentaranya, semua sepakat bahwa kami akan menghancurkan Gaza sampai ke akar-akarnya dengan blokade logistik, medis, tidak ada internet, tidak ada air. Namun faktanya 20 bulan mereka tidak bisa mencapai apapun di situ. Bahkan yang kita lihat faktanya bukan satu hoax. Sejak 7 Oktober sampai sekarang, hampir mayoritas petinggi-petinggi pejabat Zionis dari kemiliteran itu sudah dipecat atau mengundurkan diri. Menteri Pertahanannya misalnya Avigdor Lieberman, kemudian Benny Gantz, kemudian banyak sekali petinggi-petinggi militer dan di Kementerian Militer Pertahanan mereka itu mengundurkan diri karena kegagalan yang mereka dapatkan selama di Gaza. Jadi menurut saya ancaman Netanyahu atau Israel dalam hal ini itu terhadap Gaza ini bukan hal baru, dan seperti biasa warga Gaza hanya akan mentertawakan ancaman seperti ini. Bagi mereka tidak ada alasan mereka untuk menyerah. Baik, terima kasih Mas Hussein, luar biasa sekali dialog kita hari ini. Selamat sore dan semoga sehat selalu Mas Hussein. Ya, sama-sama.